Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Siti Khalifah, Halisa Zahra Harahap, Muhammad Fikri, dan Naurah Afrida dari Pendidikan Biologi A 2019, mata kuliah Fisiologi Hewan. Kami akan mempresentasikan sistem sirkulasi 2. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, pengaturan saraf simpatis terhadap mekanisme kerja jantung. Yang kedua, pengaturan saraf parasimpatis terhadap mekanisme kerja jantung. Yang ketiga, vasokonstriksi. Yang keempat, vasodilatasi. Yang pertama, jadi jantung itu diatur oleh dua cabang sistem saraf otonom, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis, yang dapat mengubah kecepatan juga kekuatan kontraksi, walaupun rangsangan saraf tidak dibutuhkan untuk memulai kontraksi. Nah, saraf simpatis jantung mempersarafi atrium termasuk SA node atau sinoatrial dan AV node atau atrioventrikular secara dominan mempersarafi ventrikel. Nah, sedangkan saraf parasimpatis jantung, nervus vagus, mempersarafi atrium terutama SA node dan AV node. Nah, persarafan parasimpatis untuk ventrikel hanya sedikit. Oke, langsung yang pertama ada pengaturan saraf simpatis terhadap mekanisme kerja jantung. Sistem saraf simpatis secara dasar mempercepat jantung. Dua senyawa kimia yang sangat mempengaruhi saraf simpatis yaitu norepinefrin dan epinefrin. Senyawa kimia tersebut mempercepat HR atau heart rate atau denyut jantung, automatisasi, konduksi atrioventrikular, dan kontraktilitas jantung. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu bagaimana kontraksi jantung bekerja. Yang pertama, kecepatan jantung ditentukan oleh kecepatan depolarisasi spontan nodus SA atau sinoatrium. Penurunan membran potensial membran otomatis secara perlahan di antara denyut jantung ini disebabkan oleh proses kompleks perpindahan ion yang melibatkan penurunan permeabilitas kalium, permeabilitas natrium yang konstan, dan peningkatan permeabilitas kalsium. Nah, ketika permeabilitas nodus SA mencapai ambang, terbentuk suatu potensial aksi yang menyebar ke seluruh jantung, yang memicu jantung untuk berkontraksi atau berdenyut. Hal ini terjadi 70 kali per menit. Nah, dari sini kita mengetahui satu poin penting bahwa jantung tidak perlu distimulasi oleh saraf apapun untuk memulai kontraksi. Lalu, sejauh mana peran dari saraf simpatis dan parasimpatis dalam mengontrol denyut jantung? Jawabannya tentu bagaimana kedua saraf tersebut mengontrol dari depolarisasi spontan pada nodus-nodus yang berada di jantung, terutama nodus SA. Baik, yang kedua ini ada mekanisme kerja saraf simpatis. Sistem saraf simpatis mengontrol kerja jantung jika dalam situasi darurat atau saat olahraga. Ketika ada kebutuhan untuk aliran darah yang lebih besar, mempercepat denyut jantung melalui efeknya pada jaringan kaki jantung. Nah, yang pertama, cara kerja saraf simpatis dalam meningkatkan denyut jantung adalah pertama kalinya dengan dilepaskannya neurotransmitter norepinefrin yang berikatan dengan reseptor adrenergic beta 1 dan dihubungkan dengan protein G-stimulatorik yang mempercepat jalur CAMP atau cyclic adenosine monofosfat di sel sasaran. Yang kedua, kinerja dari saraf simpatis adalah dengan meningkatkan kinerja dari jantung pada nodus SA. Saraf simpatis menstimulasi dengan mempercepat depolarisasi sehingga ambang lebih cepat tercapai. Nah, norepinefrin ini dikeluarkan dari ujung saraf simpatis mengurangi permeabilitas kalium dengan mempercepat inaktivasi saluran kalium. Yang ketiga, dengan adanya penurunan ion kalium yang meningkatkan sel, bagian dalam sel menjadi kurang negatif sehingga timbul efek depolarisasi. Nah, pergeseran ambang yang lebih cepat di bawah pengaruh simpatis ini memungkinkan potensial aksi menjadi lebih sering dan karenanya kecepatan jantung
menjadi meningkat seperti pada gambar. Lalu yang keempat, stimulasi saraf simpatis pada nodus AFI atau atrioventrikular adalah mengurangi penundaan nodus AFI dengan meningkatkan kecepatan konduksi, mungkin dengan meningkatkan arus kalsium masuk yang lambat. Demikian pula, stimulasi simpatis mempercepat penyebaran potensial aksi sepanjang jalur konduksi khusus yang terdapat pada jantung. Lalu yang kelima, terakhir, pada sel kontraktil atrium dan ventrikel, di mana keduanya memiliki banyak ujung saraf simpatis, stimulasi saraf simpatis meningkatkan kekuatan kontraktil otot, sehingga jantung berdenyut lebih kuat, sehingga mampu memeras keluar lebih banyak darah. Nah, peristiwa ini disebabkan oleh peningkatan permeabilitas CA2+ yang meningkatkan influx CA2+ dan mengintensifkan partisipasi dari CA2+ dalam penggabungan eksitasi kontraksi. Nah, dari mekanisme ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kinerja dari saraf simpatis pada jantung adalah yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas jantung sebagai pompa dengan meningkatkan denyut jantung. Yang kedua, mengurangi penundaan antara kontraksi atrium dan ventrikel. Yang ketiga, mengurangi waktu konduksi ke seluruh jantung, dan yang terakhir, meningkatkan kekuatan kontraksi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu mengenai pengaturan saraf parasimpatis terhadap mekanisme kerja jantung. Slide next. Jadi saraf parasimpatik mensekresikan neurotransmitter berupa asetilkolin. Nah, asetilkolin memiliki dua tipe reseptor, yaitu reseptor muskarinik dan juga nikotinik. Saraf parasimpatis jantung, yaitu tepatnya saraf vagus, mensarafi atrium terutama SA node, sinoatrial, dan AV, atrioventricular node. Persarafan parasimpatis untuk ventrikel biasanya hanya sedikit, rangsangan saraf parasimpatis cenderung memperlambat kecepatan. Nah, nantinya saraf parasimpatis ini akan mempengaruhi tiga bagian, yaitu SA node, AV node, dan juga sel kontraktil. Jadi next. Yang pertama kita akan membahas di SA node dulu. Biasa disebut dengan negatif chronotropik. Mohon maaf kalau misalnya gambarnya kurang representatif ya teman-teman. Jadi asetilkolin yang disekresikan oleh sel saraf vagus itu akan berikatan dengan sel reseptor muskarinik yang berwarna hijau. Kemudian akan berikatan dengan alfa. Alfa ini nanti akan terlepas dan berikatan dengan protein G inhibitorik yang berwarna ungu. Nah, hal ini tuh menyebabkan jalur CAMP itu jadi melambat. Nah, hal ini juga menyebabkan penurunan aktivitas dari protein kinase A. Sehingga nantinya beta dan alfa ini akan merangsang channel K+ untuk terbuka. Sehingga ion-ion K+ yang berada di dalam sel ini akan keluar ke ekstraseluler sel. Nantinya keadaan di dalam sel ini akan menjadi negatif atau disebut dengan penurunan heart rate. Nah, hal ini yang menyebabkan sulitnya untuk mencapai ambang batas atau threshold. Bisa di next. Ini juga di next aja, ini penjelasan dari yang tadi. Selanjutnya pengaruh saraf parasimpatis pada AV node. Biasa disebut dengan negatif dromotropik. Jadi pengaruh saraf pada nodus AV adalah mengurangi terjadinya eksitabilitas nodus, memperlama transmisi impuls ke ventrikel. Jadi kalau tadi channel K+-nya kebuka, terus K+-nya pada keluar, ini kebalikannya, justru dia tuh menahan untuk tidak keluar. Dan juga memperlama transmisi impuls ke ventrikel, sehingga rangsangannya itu fokus dulu kepada yang di atrium. Nah, peristiwa ini tuh terjadi karena adanya peningkatan permeabilitas K+, yang menyebabkan hiperpolarisasi membran, sehingga inisiasi eksitasi di nodus AV menjadi tertunda. Terjadi hiperpolarisasi ya teman-teman. Jadi next. Kemudian pengaruh pada sel kontraktil. Pada sel kontraktil tepatnya di atrium, saraf parasimpatis bekerja dengan mempersingkat potensial aksi, mengurangi arus masuk lambat yang di bawah CA2+, yaitu fase datar memendek, dengan efek kontraksi di atrium akan menjadi lemah. Jadi next.
Jadi kesimpulannya, sistem saraf parasimpatis mempengaruhi kinerja jantung menjadi lebih lambat, santai, dan tenang, menciptakan kontraksi atrium yang lebih lemah, dan membuat jarak antara kontraksi atrium dan ventrikel menjadi lebih panjang. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Sebelumnya, apakah suara saya sudah masuk? Tes. Masuk, Fikri. Sudah masuk belum? Oh, udah masuk ya? Ya, baik. Saya pada kesempatan kali ini akan membahas, dilanjut ke slide berikutnya. Tes. Maaf, sebelumnya ada kendala jaringan. Apakah udah masuk lagi suaranya? Sudah, silahkan. Oh, udah ya? Oke. Jadi berbicara mengenai vasokonstriksi. Nah, di sini kita berbicara mengenai otot polos, peran otot polos dalam mengatur tekanan pada pembuluh darah. Dengan cara apa? Dengan cara memperkecil diameter ataupun memperbesar diameter. Seperti halnya pada gambar yang disajikan pada PPT berikut. Nah, di sini keadaan di mana pembuluh darah ini mengalami pengecilan diameter. Nah, proses tersebutlah yang dinamakan vasokonstriksi atau istilah yang digunakan untuk penyempitan pembuluh darah. Nah, vasokonstriksi ini adalah bagaimana si otot polos dalam mengatur tekanan pembuluh darah. Dengan mekanismenya ini terdapat beberapa mekanisme yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, salah satu faktornya ini terbagi menjadi dua, ada faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah mengenai faktor intrinsik dari si pembuluh darahnya atau si otot polos arteriol dalam menjalankan fungsinya. Nah, otot polos arteriol ini merespon terhadap peragangan pasif dengan meningkatkan sel endotel. Nah, sel endotel inilah yang memperbesar atau memperkecil pembuluh darah secara miogenik melalui fase vasokonstriksi sehingga bertindak untuk menahan peregangan pasif. Tingkat peregangan pasif bervariasi dengan volume darah yang dikirim ke arteriol dari arteri. Peningkatan tekanan arteri rata-rata mendorong lebih banyak darah ke depan ke arteriol dan meregangkannya. Nah, ini masuk ke dalam fase intrinsik. Selanjutnya adalah ketika organ seperti otot polos arteriol kurang aktif secara metabolik, dengan demikian telah mengurangi kinerja pengiriman darah sehingga terjadi perubahan kimia yang dihasilkan. Perubahan kimianya berupa apa? Nah, perubahan kimianya itu adalah berupa peningkatan konsentrasi O2. Nah, dari peningkatan konsentrasi O2 inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan NO yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, peningkatan konsentrasi O2 ini yang menyebabkan vasokonstriksi arteriol dan selanjutnya mengalami penurunan aliran darah ke tubuh. Ini juga masih masuk ke dalam fase intrinsik. Nah, selanjutnya ada faktor dari faktor ekstrinsiknya. Nah, faktor ekstrinsik ini berupa berupa sekresi dari si sel endotel. Nah, sekresinya itu berupa endotelin. Ya, endotelin ini yang akan berperan untuk menyebabkan kontraksi otot polos arteriolar yang mana merupakan vasokonstriktor yang membantu meningkatkan sel endotel vaskular.
Jadi sel endotelnya ini akan mengembang, dia akan melakukan kinerjanya dengan mempertebal si sel endotelnya, sehingga terjadinya proses penyempitan. Selanjutnya faktor ekstrinsik berikutnya ada dari hormon si vasopressin dan angiotensin 2. Nah, ini adalah vasokonstriksi yang paling penting karena di sini peran dari vasopressin dan angiotensin 2 sangat penting ketika terjadi pendarahan. Kehilangan darah secara tiba-tiba mengurangi volume plasma darah yang tentunya memicu peningkatan sekresi dari kedua hormon ini yang fungsinya ini untuk membantu memulihkan volume plasma. Nah, efek vasokonstriktornya yang membantu menjaga tekanan darah meskipun terjadi kehilangan volume plasma darah secara tiba-tiba. Nah, untuk mekanismenya kita bisa lihat di slide berikutnya. Bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia mekanismenya. Yang pertama itu adalah terjadinya kehilangan darah. Nah, ketika terjadi kehilangan darah, nah disinilah ada peran dari vasopressin, yaitu adalah ada peran dari vasopressin dan angiotensin 2 yang merupakan vasokonstriktor yang sangat penting, yang paling kuat efeknya bagi si otot polos dalam menjalankan fungsinya. Nah, ketika kehilangan darah terjadi, nah si hormon dari vasopressin dan angiotensinnya ini akan terikat ke sel endotel vaskular. Nah, bisa kita lihat nih, yang mana vasopressin dan angiotensinnya menempel di sel endotel, dengan yang kemudian dia akan merangsang pembentukan si prostaglandin H2 atau PGH2 dan juga tromboksan A2. Nah, sedangkan kalau yang endotelin ini adalah merupakan hasil sekresi dari si sel endotelin itu sendiri. Nah, kemudian dari sintesis tersebut mereka akan terikat oleh reseptor yang ada di otot polos. Nah, setelah mereka terikat oleh reseptor yang ada di otot polos, nah mereka ini akan mengaktifasi si CA2, yang mana si CA2-nya ini akan masuk ke dalam otot polos, dan CA2-nya ini yang nantinya akan menyebabkan kontraksi vasokonstriksi pada otot polos. Nah, selain dari sekresi itu kan tadi telah dijelaskan bahwa terjadinya juga dipengaruhi oleh perubahan kimia O2. Setelah terjadinya peningkatan konsentrasi Fitri, sana tidak ada. Suaranya nggak masuk, Fitri. ada belum sore? Masuk. Tadi sampai di mana? Terputus ya? sampai Yang itu ya, yang perubahan konsentrasi bukan? Iya, sampai di situ. Tes. Masih hilang nggak sore? nggak masuk. Berarti sampai di yang itu ya, konsentrasi ya tadi ya? Oke, jadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan konsentrasi pada anion superoksida ini yang mempengaruhi sekresi dari sel endotel itu untuk menghasilkan endotelin. Nah, endotelin ini yang berperan terhadap peningkatan sel endotel itu sendiri.
sehingga terjadinya penyempitan pembuluh darah. Itu yang bisa kita namakan prosesnya itu adalah proses vasokonstriksi, di mana si otot polos ini berperan untuk meningkatkan si sel endotel ini untuk menjaga tekanan aliran darah. Ya, selanjutnya bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai vasodilatasi. Boleh next. Jadi, vasodilatasi ini merupakan pembesaran lingkar dan radius pembuluh darah ataupun pelebaran pembuluh darah akibat adanya relaksasi lapisan atau polos. Nah, mekanisme dari vasodilatasi ini meningkatkan aliran darah ke area tubuh yang kekurangan oksigen ataupun nutrisi. Dengan begitu, akan menyebabkan penurunan resistensi vaskular sistemik ataupun SVR yang mengakibatkan penurunan tekanan darah. Dan contoh umum dari respon vasodilatasi ini terjadi selama berolahraga. Jadi saat berolahraga, konsumsi oksigen oleh otot rangka ini meningkat dengan cepat, dan oleh karena itu perlu untuk meningkatkan suplai oksigen. Dan kita lihat di gambar, itu vasodilatasi ini disebabkan oleh aktivitas myogenik, adanya oksigen, CO2 ataupun karbon dioksida dan metabolit lainnya, lalu ada oksida nitrat, stimulasi simpatik, pelepasan histamin, dan adanya panas. Boleh di next. Kita lihat di sini ada mekanisme dari vasodilatasi. Pertama, itu di atas ini ada sel endotelial. Nah, sel endotelial ini akan terus-menerus mengalami tegangan yang bergeser karena tegangan geser ini disebabkan atau dihasilkan oleh adanya aliran darah yang terus mengalir. Nah, tegangan geser ini akan meningkatkan sintesis stimulator endotel nitric oxide sintase ataupun INOS. Di bagian sini ada INOS yang distimulasi oleh bradikinin terhadap Ca2+. Lalu nanti stimulasi dari bradikinin ke Ca2+, lalu dari FEGF ini atau vascular endothelial growth factor ini akan mengaktifkan INOS untuk mengkatalisis oksidase L-arginin dan menghasilkan nitric oxide atau NO. Nah, NO ini setelah dihasilkan, dia ini tuh berperan penting karena dia mengatur relaksasi otot polos di pembuluh darah, dan nanti dari sel endotelial ini dia akan keluar dan masuk ke daerah otot polos. Nah, di otot polos ini dia akan berikatan dengan guanylit siklase, di mana enzim guanylit siklase ini akan meningkatkan produksi CGMP yang mengaktifkan protein otot polos kinase G. Nah, dari aktivasi protein kinase G ini akan memiliki efek negatif terhadap konsentrasi Ca2 yang intraseluler di bagian otot polosnya. Dengan begitu, nanti akan terjadi relaksasi otot polos. Nah, selain itu, di sebelahnya lagi itu ada yang namanya stres metabolik. Jadi, selain dari ada tegangan geser ini, terdapat juga stres metabolik di sel endotelial ini. Stres metabolik ini juga berkontribusi untuk merelaksasikan otot polos, di mana diakibatkan oleh peningkatan ADP. Nah, nanti ADP yang meningkat ini akan meningkatkan PGI2 untuk mengaktifkan CAMP di otot polos. Lalu CAMP ini akan merangsang jalur metabolisme protein kinase A atau PKA yang hasilnya akan menghasilkan relaksasi. Nah, selain itu, yang selain dia meningkatkan PGI2, si ADP ini juga akan meningkatkan atau mengaktifkan EDHF yang akan membuka saluran kalsium di bagian otot polos di sini dan menyebabkan hiperpolarisasi membran sel otot polos yang selanjutnya juga akan menyebabkan relaksasi. Oke, boleh di next. Nah, molekul penting yang mengatur relaksasi otot polos itu antara lain ada nitric oxide atau NO yang dihasilkan oleh endothelial nitric oxide sintase ataupun INOS tadi di dalam sel endotel. Lalu molekul lain yang berperan penting juga ada ADP yang tadi, terus ada vascular endothelial growth factor atau FEGF, lalu ada bradikinin, ada prostacyclin PGI2,
dan ada endothelium derived hyperpolarizing factor atau EDHF. Nah, meskipun vasodilatasi ini adalah respon yang alami yang dihasilkan oleh tubuh, tapi kalau misalnya berlebihan akan menyebabkan anafilaksis dan septic shock. Nah, anafilaksis ini terjadi ketika pelepasan cepat mediator inflamasi dan sitokin memacu vasodilatasi luas dan peningkatan permeabilitas vaskular. Jadi, pelebaran pembuluh darahnya itu lebih luas daripada biasanya. Lalu juga ada yang tadi septic shock itu dan respon terhadap infeksi yang berlebihan, sehingga tubuh kita akan melepaskan banyak zat kimia vasodilatasi yang dapat menyebabkan peradangan dan dapat menyebabkan hipotensi yang mematikan. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah referensi yang dipakai oleh kelompok kami. Oke, sekian dari psikalisi sistem sirkulasi 2. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.